Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Slimi Septiani Rasila. Nah, di sini aku mau sharing-sharing nih tentang satu hal penting, yaitu cara belajar. Kenapa sih cara belajar jadi satu hal yang penting? Karena cara belajar sangat mempengaruhi keoptimalan otak kita dalam memahami dan mempelajari sebuah materi. Sebelum kita cari tahu tentang cara belajar ala kita sendiri, kita harus tahu nih gaya belajar kita tuh kayak gimana. Di sini aku mau menjelaskan 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengoptimalkan penglihatan. Orang-orang dengan gaya belajar ini, mereka perlu melihat secara visual untuk memahami dan mempelajari sebuah materi. Nah, adapun karakteristik orang dengan gaya belajar seperti ini yaitu yang pertama, mereka lebih senang membaca buku dibanding mendengarkan orang berbicara. Jadi mereka akan lebih memilih membuka buku lalu membacanya dibanding mendengarkan orang lain yang menjelaskan. Yang kedua, mereka sangat menyukai hal-hal yang berwarna-warni. Jadi mereka senang gitu melihat sesuatu yang warna-warni. Nah, cara belajar yang tepat untuk gaya belajar ini yaitu yang pertama, belajar dari gambar atau video yang menarik. Jadi, dengan orang-orang dengan tipe ini lebih mudah mempelajari sesuatu jika mereka melihat gambar atau video yang menarik. Nah, yang kedua, menggunakan alat tulis warna-warni. Nah, orang dengan gaya belajar seperti ini akan lebih cocok ketika mereka menggunakan alat tulis yang berwarna-warni seperti pulpen warna-warni, spidol warna-warni, atau pensil warna-warni untuk buku catatannya. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan mind mapping untuk mempermudah mereka mempelajari sesuatu. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengoptimalkan pendengaran. Nah, orang-orang dengan gaya belajar ini butuh orang lain yang dapat menjelaskan sebuah materi. Karakteristik dari orang dengan gaya belajar auditori yang pertama yaitu senang mendengarkan orang lain berbicara. Jadi mereka tuh istilahnya pendengar yang baik. Nah, yang kedua, mereka itu bisa menirukan sebuah nada atau sebuah suara. Nah, biasanya mereka senang tuh yang namanya bernyanyi, misalkan mendengarkan musik yang kayak gitu-gitu. Nah, lalu cara belajar yang baik untuk gaya belajar auditori yang pertama yaitu mendengarkan materi di podcast. Misalkan kita sedang belajar sesuatu. Nah, mereka tuh lebih cocok untuk mendengarkan materi di podcast dibandingkan dengan melihat video atau melihat gambar. Nah, yang kedua yaitu membaca buku sambil berbicara. Kenapa? Karena ketika mereka membaca buku sambil diucapkan, otomatis apa yang mereka ucapkan akan mereka dengar. Nah, itu lebih optimal untuk tipe gaya ini. Lalu yang terakhir yaitu diskusi bareng teman-temannya. Nah, untuk diskusi mereka itu akan menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika temannya berpendapat atau menjelaskan sesuatu, mereka akan mudah mengerti gitu, akan lebih mudah mengerti ketika orang lain berbicara. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan sebuah gerakan atau melibatkan sebuah gerakan. Nah, biasanya orang dengan gaya belajar seperti ini akan lebih mudah mempelajari sesuatu jika melibatkan sebuah praktik atau sebuah gerakan. Karakteristiknya yaitu yang pertama, orang-orang dengan gaya belajar seperti ini biasanya menghafal sambil berjalan. Lalu yang kedua, yaitu berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh. Misalkan ketika mereka sedang presentasi atau sedang menjelaskan sesuatu, biasanya mereka senang untuk menggerakkan tubuhnya, misalkan menggerakkan tangan atau berjalan-jalan. Nah, seperti itu. Lalu, cara belajar yang optimal untuk gaya belajar kinestetik yang pertama yaitu belajar dengan praktikum atau praktikan. Jadi sesuatu yang telah dia pelajari agar lebih
dipahami harus dipraktikkan. Lalu yang kedua, saat belajar melibatkan gerakan tubuh. Jadi ketika mereka belajar, misalkan menulis, nah mereka itu akan lebih optimal ketika mereka misalkan menggerakkan kakinya, seperti itu. Itu dia 3 gaya belajar yang bisa aku sampaikan. Nah, kira-kira kalian masuk gaya belajar yang mana nih? Kalau misalkan kalian udah tahu gaya belajar kalian seperti apa, alangkah baiknya kalian juga ikutin cara belajar sesuai dengan gaya belajar kalian agar pelajaran yang kalian pelajari itu bisa mudah dimengerti dan optimal belajarnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.